Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di ITCamp. Kembali lagi dengan saya Kaf. Pada video sebelumnya, kita sempat membahas yang namanya microcontroller, yakni sebuah komponen yang diperlukan pada tahap proses dari suatu sistem kerja. Nah, pada video kali ini, kita akan bahas yang namanya sensor, yakni sebuah komponen yang diperlukan pada tahap input dari suatu sistem kerja. Nah, apa itu sensor? Sensor bisa dibilang adalah panca inderanya robot. Seperti halnya manusia yang punya panca indera, robot pun juga punya. Manusia kalau melihat menggunakan yang namanya mata, dan kalau mau mendengar menggunakan yang namanya telinga. Nah, robot pun juga bisa melihat dan mendengar. Robot kalau mau melihat menggunakan yang namanya kamera, dan kalau mau mendengar menggunakan yang namanya mikrofon. Jadi pengertian sensor itu apa? Sensor bisa dibilang adalah sebuah komponen yang mampu membaca suatu perubahan nilai atau fenomena dari suatu lingkungan di sekitarnya. Nah, sensor sendiri dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah pasif aktif, yang kedua adalah analog digital. Nah, sensor pasif adalah sebuah sensor yang tidak memerlukan energi listrik tambahan sebelum digunakan. Sedangkan sensor aktif itu sebaliknya, dia memerlukan energi listrik tambahan untuk dapat digunakan. Lalu ada dua sensor lagi nih, yakni sensor analog dan sensor digital. Sensor analog adalah sebuah sensor yang mampu menghasilkan sinyal output kontinu, berbeda dengan sensor digital yang menghasilkan sinyal output diskrit. Pada video kali ini, kita akan fokus membahas yang namanya line sensor. Kenapa? Karena kita akan fokus untuk membuat sebuah robot yang bernama line follower robot, dan ini menggunakan yang namanya line sensor. Apa itu line sensor? Line sensor adalah sebuah sensor yang memanfaatkan sifat pemantulan sinar inframerah kepada suatu permukaan. Nah, pada line sensor itu terdapat dua komponen penting. Yang pertama adalah LED, yang kedua adalah LDR. Nah, LED berfungsi sebagai transmitter, sedangkan LDR berfungsi sebagai receiver. Nah, tidak hanya memanfaatkan sifat pemantulan, line sensor pun juga memanfaatkan sifat dasar warna. Nah, di sini kita akan fokus membahas yakni sifat penyerapan kalor, dan kita akan fokus kepada dua warna, yakni warna hitam dan warna putih. Warna putih memiliki sifat dasar warna yakni memantulkan spektrum cahaya, atau meminimalisir yang namanya penyerapan cahaya atau kalor. Nah, ini berbanding terbalik nih dengan warna hitam yang memiliki sifat dasar warna yaitu menyerap spektrum cahaya. Jadi dia dapat menyerap cahaya dan juga kalor. Seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya kita akan pindah ke kamera atas untuk melihat lebih detail dan lebih jelas mengenai line sensor. Oke, ini adalah bentuk dari light sensor atau sensor garis yang dimana memiliki ukuran yang cukup kecil. Kita lihat lebih dekat. Nah, kita akan mulai melihat dari bagian belakang terlebih dahulu, yang dimana pada bagian belakangnya terdapat 3 buah pin, yakni pin out, pin VCC, dan pin GND. Pin out berfungsi untuk mengirimkan sinyal dari sensor menuju Arduino, sedangkan pin VCC dan pin GND adalah pin positif dan juga pin negatif, yang nantinya akan dihubungkan kepada Arduino. Pindah ke bagian depan. Nah, di sini terdapat dua bagian penting nih. Ada yang namanya LED dan juga LDR. Bagian atas itu adalah LED atau Light Emitting Diode. Sedangkan di bagian bawahnya itu adalah LDR atau Light Dependent Resistor. Nah, bagaimana cara kerja dari sensor ini? Nah, ketika si sensor berada di atas permukaan putih, maka cahaya yang dikeluarkan oleh LED itu akan dipantulkan kembali ke arah LDR. Sedangkan jika sensor berada di atas permukaan hitam, cahaya yang dikeluarkan oleh LED itu tidak dipantulkan, melainkan diserap oleh warna hitam itu sendiri, sehingga pemantulannya kepada LDR itu tidaklah sempurna. Nah, sekarang kita akan memasangkan sensor ini kepada Arduino, dan kita memerlukan sebuah kabel yang bernama kabel jumper. Nah, kabel jumper itu dibagi ke dalam 3 tipe. Nah, yang pertama adalah, ini adalah kabel pertama, yakni kabel male to female. Dapat dilihat dari bentuk ujung kabelnya. Yang di ujungnya berjarum, sebelahnya tidak berjarum. Inilah kabel male to female. Yang berikutnya adalah kabel female to female, yang dimana kedua ujungnya tidak memiliki jarum. Bentuk tipe yang ketiga, ini adalah kabel male to male, yang dimana kedua ujungnya itu memiliki jarum. Nah, sekarang kita akan memasangkan line sensor ini dengan Arduino. Nah, ini mungkin agak berbeda bentuknya ya, tapi sebenarnya ini masih sama dengan Arduino pada video sebelumnya. Yang berbeda adalah di sini saya memasangkan sebuah casing akrilik agar lebih aman. Oke, sekarang kita pasangkan dulu kabel-kabelnya. Di sini saya akan menggunakan kabel
male to female, yang dimana female akan dipasangkan kepada pin-pin ini. Oke, di sini saya memasangkan pin GND dengan kabel berwarna hitam. Lalu pin VCC dipasangkan kabel berwarna merah. Yang berikutnya adalah pin out. Nah, pin out ini akan saya pasangkan kabel berwarna putih. Nah, sekarang sudah terpasang. Sekarang kita tinggal memasangkan ketiga kabel ini kepada Arduino. Ingat, kita mulai dari kabel hitam terlebih dahulu, yakni kabel GND dari si line sensor. Jadi kita pasangkan juga kepada pin GND dari Arduino. Nah, sudah terpasang. Nah, kabel merahnya kita pasangkan kepada 5 volt atau pin 5 volt yang ada di Arduino. Oke, sudah terpasang juga. Nah, berikutnya adalah tinggal kabel terakhir nih, yakni kabel pin out dari si line sensor. Nah, ini akan kita pasangkan kepada pin 5 yang ada di pin digital. Oke, sekarang sudah terpasang. Nah, sekarang kita akan coba mulai untuk memprogram si line sensor ini dengan software Arduino IDE. Sekarang saatnya kita pindah ke aplikasinya. Oke, ini adalah tampilan utama dari software Arduino IDE versi 2. Nah, kebetulan ada versi lainnya yakni Arduino IDE versi 1.8. Tapi kalau dari fungsi, sebenarnya nggak ada bedanya. Yang berbeda hanya di tampilan utamanya saja. Nah, di sini kita akan disambut dengan dua void. Yang pertama ada void setup, yang kedua ada void loop. Nah, apa bedanya? Void setup itu akan menjalankan kode yang sudah kita masukkan tapi hanya sekali. Dan itu pun di awal ketika si board itu aktif. Nah, yang kedua ada void loop. Nah, di sini codingan atau perintah yang kita masukkan di antara void loop itu akan dijalankan berulang kali atau looping. Seperti yang tertera di sini. Put your main code here to run repeatedly. Jadi perintah yang kita masukkan di void loop itu akan dijalankan berulang kali. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memprogram si line sensor. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita perlu mendefinisikan line sensor tersebut kita pasangkan ke pin berapa. Nah, di sini kita tuliskan saja. Kita masukkan perintah hashtag define ini untuk mendefinisikan L sensor. Untuk penulisan itu bebas ya, tidak harus L sensor, bisa juga dengan penulisan yang lain. 5. Nah, maksudnya 5 apa? Artinya L sensor itu kita pasangkan ke pin 5 dari si Arduino. Nah, sekarang kita masukkan void setupnya. Nah, di sini saya pindahkan dulu. Ini kita hapuskan saja. Nah, di sini kita perlu menentukan mode yang akan digunakan oleh si sensor, apakah sebagai input atau sebagai output. Nah, di sini kita perlu memberikan perintah pin mode buka kurung L sensor, input. Karena di sini kita ingin menggunakan si line sensor sebagai inputan. Kita masukkan ke dalam. Dan jangan lupa titik koma. Nah, berikutnya kita menentukan yang namanya serial begin. Kita masukkan perintah di sini serial.begin. Serial.begin 9600. Kita tidak perlu yang terlalu besar nilainya. Nah, fungsi serial.begin ini apa? Ini untuk menentukan kecepatan proses pengiriman dan penerimaan data kepada serial monitor. Nah, serial monitor itu nanti di mana akan menampilkan hasil pembacaan dari si sensor. Sekarang kita masukkan perintah untuk si void loop. Untuk si void loop ini kita hapuskan juga. Kita masukkan perintah di sini serial.println. .println buka kurung digital read.
karena di sini si sensor hanya akan membaca saja. Digital read yang berada pada pin 5. Titik koma, H. Lalu kita tentukan berapa lama proses dia melakukan pembacaan ulang dengan cara memasukkan perintah delay. Nah, di sini saya masukkan 500. Maksudnya 500 bukan 500 detik, tapi 500 milidetik. Karena satuannya dalam pemrograman ini adalah millisecond. Dimasukkan. Nah, sekarang sudah jadi perintah atau pemrograman untuk mencoba si yang namanya line sensor. Nah, untuk memastikan apakah terdapat kesalahan penulisan atau error, kita bisa melakukan yang namanya verify. Kita klik. Oh, di sini ada kesalahan nih. Kesalahannya ada di pin mode. Ya. Kita verify lagi. Jadi kan jangan khawatir nih kalau kalian ada kesalahan dan penulisan, karena pasti akan dikasih tahu kesalahannya tersebut ada di mana. Nah, kemudian tadi di saya itu di penulisan pin mode, di mana M-nya terus besar. Nah, kalau sudah, sekarang kita hanya tinggal mengirimkan perintah ini kepada si Arduino. Nah, sekarang kita pasangkan dulu kabelnya. Oke, sudah terpasang. Nah, kalau sudah, tinggal kita kirimkan saja. Nah, tinggal tunggu sampai proses selesai. Nanti sudah selesai nih, sudah done uploading dan done compiling. Nah, sekarang kita melakukan pengecekan dengan cara membuka serial monitor. Nah, ini kita klik. Nah, di sini akan muncul sebuah angka nih, 11111. Nah, sekarang bagaimana kalau kita hadapkan ke kertas si IR sensor tersebut atau si line sensor? Nah, ketika di permukaan putih, dia munculkan nilai 1. Tapi kalau di permukaan hitam, dia akan munculkan nilai 0. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan ketika di cara kerja dari line sensor. Ketika si line sensor berada di atas permukaan putih, dia akan terjadi dengan pemantulan sinar inframerah. Nah, itu akan menandakan nilainya sebagai 1. Tapi ketika berada di permukaan hitam, tidak terjadi yang namanya pemantulan, sehingga tidak akan mendapatkan nilai atau 0. Nah, oke, itu adalah pemrograman dasar untuk menguji coba si line sensor apakah bekerja atau tidak. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan kembali lagi ke kamera depan. Nah, tadi kita sudah mempelajari nih yang namanya sensor, dari pengertiannya, jenis-jenisnya, bahkan sampai dengan line sensor itu sendiri, seperti cara kerja, bentuk, cara pemasangan. Dan kita juga sudah mempelajari bagaimana cara memprogram line sensor menggunakan sebuah software yang bernama Arduino IDE, yakni software dari Arduino. Pada video berikutnya, kita akan bahas hal yang berbeda dibandingkan pada video kali ini. Kita sudah mempelajari yang namanya input, lalu sudah mempelajari yang namanya proses. Tinggal satu lagi nih, satu tahap terakhir, yakni tahap output dari suatu sistem kerja. Pada video selanjutnya, kita akan bahas yang namanya tahap output. Nah, untuk komponen itu akan kita bahas juga pada video berikut. Baiklah, kalau begitu, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.